Berapa orang yang kuliah total yang di sini sama yang itu? Lima belas yang di Zoom sama kurang lebih. Yang di Zoom ada 30 orang, Dok. Dari orangnya. Oke. Sebelum dimulai ya saya Dokter Daniel ini kebetulan banget yang menyiapkan Dokter Sudirman. Jadi nanti isinya bisa dilihat ya. Nanti kita sesuaikan saja isi dari materinya. Udah pada kenal sama saya belum? Baru ini ketemu ya. Oke. Sebelum materi rehabilitasi pada low back pain ini sudah pernah kuliah sebelumnya untuk rehab mediknya? Sudah, topik apa? Pengenalan. Oke, berarti basic-basicnya sudah diajarkan lah ya, kurang lebih ya. Oke, nah ini kita kuliah singkat saja, santai saja, nggak bisa tegang-tegang. Jadi hari ini saya membawa materi tentang rehabilitasi pada back pain. Ya langsung saja. Ini definisi ya, definisi bisa kalian baca. Nyeri menurut International Association for Study of Pain adalah pengalaman sensor dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan yang aktual atau potensial atau yang digambarkan akibat kerusakan tersebut. Nah, low back pain ini nyeri di mana? Lokasinya di mana? Lokasinya di bawah dada, daerah pinggang bawah, juga sampai ke lipatan bokong. Nah, bisa disertai dengan atau tanpa penjelasan ke daerah pas. Prevalensi ya. Low-back pain terjadi pada 50-80% populasi dewasa. Kebanyakan serangan yang akut. 10-15% bisa menjadi kronis, bisa berhubungan dengan stres pada ekonomi saat bekerja, lingkungan psikososial dan risk faktor. Nah, ini tujuan utama rehabilitasi medik pada LBP adalah agar penderita dapat mengatasi dan hidup dengan kondisi LBP dan mampu mencegah trauma lebih lanjut sehingga punggung tidak bertambah sakit dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau kecepatan bilang ya, Tommy anak itu udah belajar lah ya, spine-nya. Semester berapa tuh belajar? Udah selesai semua anatominya. Berarti ini nggak terlalu lagi untuk saya jelaskan anatomi vertebra lumbalnya. Paling yang perlu kalian tahu kalau biomekanik, kinesiologi udah belajar nggak biasa? Berarti prinsipnya sudah paham ya. Jadi 75% dari fleksi lumbal itu terjadi di lumbal 5 dan sacrum 1 atau L5S1 kita sebut dengan pusaka. Jadi L5S1 ini adalah inisiator gerakan vertebra tingkat posisi akan fleksi. Jadi ini dulu yang bergerak L5S1 ini bergerak seperti oleh L4, L5, L1 sampai L4, L4, L5 20%, L1, L4 15%. Nah, ini ada juga namanya lumbal calcium. Ini nanti saya jelaskan. Oke, ini kita sebut dulu. Untuk laporan bekerja dan baru spine, rotasi dan interpretasi mengambil jajannya rotasi ini lebih banyak menjadi lokal. Nah, apa yang masuk dengan lembaga hitam? Jadi ini definisi berbeda tidak sama. Ketika kita proses negara, lumbal sudah pada proses netral. Ketika kita bergerak fleksi ke depan, yang memiliki misi untuk kita membentuk dari
Jadi seperti kalau muslim pesawat tumbuh. Jadi jarak menutup jempol kaki seperti itu. Jadi yang bergerak dulu itu kakinya itu ketinggian lalu diikuti oleh badan di atas. Jika mungkin tidak terjadi, maka akan mengakibatkan tekanan pada keilmuan satu, penekanan yang berlebih, stretching ligamen posterior berlebih. Nah itu yang akan membuat nyeri pada tulang belakang. Jadi harus bersamaan, harus diinisiasi oleh kantinnya dulu untuk anterior kita kan ya. Movement analisis ya, ini sama seperti yang saya katakan tadi. Setiap gerakan itu akan menjadi penyebab nyeri pada tulang belakang kalau tidak sinergis ya. Ini sekedar diagram derajat dari gerakan tulang belakang. Bisa kita lihat di satu warna. Sebentar, coba kelihatan ini. Jadi kalau dilihat paling bawah tuh L5S1, gerak belakang L1, L1, L2 sampai ke L5S1, di situ terlihat bahwa gerakan fleksi itu paling banyak L5S1 karena itu inisiatornya untuk rotasi dan untuk lateral fleksi atau kiri kanan dan kiri. Ini nanti bisa kalian baca bahan kan nanti ada di laptop ya. Anatomi diskus intervertebral juga basic ya, paling penting ini nanti kalian baca saja, terdiri dari nucleus pulposus dan fibrosus. Oke. Nucleus pulposus itu merupakan 40% dari keseluruhan bagian diskus intervertebral. Nah, yang penting di sini dia terletaknya di bagian tengah sampai dengan sepertiga posterior intervertebralis karena begini. Jadi supaya kalian bisa menganalisa kenapa terjadi low back pain ya, karena jantung ini begini letaknya di bagian tengah sampai dengan sepertiga posterior diskus, itu salah satu yang pertama ya. Nah, ini komposisi 80% air, hukum Pascal. Pascal ini tekanan atau gaya yang disebarkan ke seluruh permukaan nukleus dan disebarkan ke otak dalam secara ini nanti akan lebih jelas kita lebih banyak. Ini dia. Pascal untuk mesin di sini. Jadi tekanan tanda. Nah ini sini. Oke. Jadi ini gambar pertama ketika tanpa tekanan ya, pressure berimbang. Yang harusnya terjadi adalah even pressure tadi, tekanannya harus sama, harus di tengah dia. Jadi ketika tekanan di tengah, dia akan menyebar, akan mengantarkan beban itu ke seluruh bagian korpus tulang belakangnya. Jadi sama, tekanan kanan, tekanan kiri sama. Nah pada posisi kita memberikan tekanan tidak seimbang dan secara lama, maka ini tadi yang dimaksud dengan hubungan dari hukum Pascal tadi ke sini. Ketika ditekan ada tekanan tidak seimbang dalam jangka waktu yang lama, sisi yang akan terdorong lebih ke arah posterior, posterior. Jadi kalau kalian lihat, sebentar ya. Nah ini lihat anatomi dari lumbar yang bawah ya, yang bawah. Saya nggak tahu yang bisa lihat nggak nih? Yang bawah sebelah kiri. Kalau dilihat kan di bagian depan ada anterior longitudinal ligament itu panjang ke bawah. Nah di belakang dia nggak panjang dari atas ke bawah, dia lebih tersekat-sekat. Jadi posterior longitudinal ligament dan ada lagi di situ transverse ligament juga.
Jadi bentuknya itu dari L5S1 dia meluncur. Itulah kenapa lebih banyak tekanan kalau kita HIB atau kita stenosis itu lebih banyak posterior ke lateralnya daripada ke depan. Oke, ini faktor resiko standar ya. Ada faktor individu, faktor pekerjaan, faktor lingkungan, faktor individu bisa kalian baca, faktor pekerjaan, faktor lingkungan. Ini pembagian juga basic, kalian sudah belajar. Udah belajar dengan KPP kan? Ada kuliahnya kan sebelumnya kan? Nah ini faktor-faktor resikonya yang pembagiannya. Nah ini yang sedikit banyak memang kita harus tahu ketika pasien datang, kita harus sudah tahu, kita harus bisa menganalisa, kita harus dapatkan ini red flag dan yellow flag-nya. Jadi red flag ini lebih ke arah, kalau LBB-nya tinggi ke arah lebih serius, kalau yellow flag ini ya standarnya sehari-hari LBB lah. Jadi kalau red flag-nya yang harus kalian lihat, data pasiennya harus kalian tanyakan dari usianya jika di atas usia 50 tahun, riwayat trauma 9 bulan terakhir, nyerinya bagaimana, ada nggak riwayat kanker atau tidak, hubungan steroid dan lainnya. Nah biasanya kalau yellow flag ini lebih ke arah ini ya aktivitas ya. Diagnosis standar, anamnesa, pemeriksaan fisik dan seperti finding ini elektrodiagnosis ya. Jadi ronsen iya, MRI juga kalau bisa kita lakukan, tapi elektrodiagnosis kadang-kadang kita perlu lakukan, jadi bukan cuma EMG dan ECG ini maksudnya kan elektrodiagnosis. Ini diagnosis rehab ya. Tadi kedokteran fisik dan rehabilitasi ini lebih menggunakan diagnosis fungsi, jadi berdasarkan dari ICD atau International Classification of Function. Ini kemarin di dasar rehab diajar ya? Ada ya? Jadi kita ambil contoh pada kasus LBB. Ini contohnya untuk fungsi yang terganggu adalah dari sensasi nyeri, fungsi mobilitas sendinya, fungsi pola jalannya. Ini contoh ya, tiap kasus itu berbeda-beda ini. Kita ambil contoh saja. Terus untuk aktivitas, karena nyerinya itu aktivitas terganggu adalah gangguan jalannya. Kemudian untuk partisipasinya kehidupan sosial dia, misalnya pekerjaan dia, ya misalnya dia tidak bisa ikut sholat jamaah karena kalau berdiri nyeri, kalau posisi itu nyeri. Faktor baru kita harus tahu faktor apa yang menyebabkan. Ada dua, eksternal faktor dan personal faktor. Eksternal faktornya misalnya meja yang terlalu rendah, jadi itu bisa nanti juga di slide berikutnya saya rasa ada yang correct positioningnya. Jadi posisi mejanya, kursinya, atau dia naik turun tangga, itu eksternal faktor. Nah, personal faktornya ketakutan akan timbul nyeri kembali. Ini kadang-kadang juga bisa menyebabkan nyeri jadi tidak hilang karena dia takut bergerak. Akibatnya apa? Akan terjadi gangguan otot juga pada akhirnya. Nah, intervensi yang paling penting dari sebelum kita memberikan tindakan medis ya, yaitu edukasi. Edukasi ini termasuk dalamnya adalah properti mekanik. Jadi ajarkan pasien ada kayaknya. Nah, ini properti mekanik ya. Ajarkan gimana posisi duduk benar, posisi duduk yang benar, cara yang benar. Bisa dilihat ini sebenarnya dengan edukasi saja mungkin nyerinya itu akan berkurang. Nah, ketika kita memberikan tindakan manusia tanpa ada yang edukasi mekanik juga tentunya yang mungkin tidak akan berkurang. Oke, yang kedua terapi ada di bidang. Jadi ini kalau kalian lakukan nanti yang bisa kalian kerjakan nanti sebenarnya
lebih ke arah edukasi proper body mekanik dan farmakoterapi ya. Nanti kalau yang fisikal mobilitas, manipulasi, mobilisasi sendi, pemakaian ortosis, terapi latihan intervention brain medicine itu nanti lebih ke arahnya ke jika kalian sudah memang kalian berminat untuk mengambil spesialis kedokteran musik dan rehabilitasi. Tapi ada sebagian terapi latihan yang bisa kalian berikan juga terapi latihan dasar untuk nyeri punggung bawah ini nanti ada misalkan harusnya. Jadi penanganan untuk LPP ini harus kita lakukan secara komprehensif. Ini yang harus kita lakukan. Cari sumber nyerinya, penanganan awal yang standar nyeri, proper body mekanik, icing, cold pack kalau fase 1 bisa kita berikan. Cari sumber nyerinya. Ini dia berubah. Jadi latihan koreksi postur, latihan cara duduk yang benar, mengangkat barang bagaimana, baru obat-obatan, terapi mobilitas, memakai ortosis kalau perlu. Latihan IPM ini lebih ke arah intervensi nyeri ya, minimal invasif ya. Baru kemudian latihan pre dan post surgery kalau pasien masuk dalam tahap operasi. Ini tadi sudah dilihat untuk beberapa mekanik sama cara duduknya. Ini terapi latihan yang paling sering itu biasanya kita gunakan adalah William Beck dan Cage exercise. Ada latihan aerobik ini lebih ke arah untuk meningkatkan endurance dari otot-otot core-nya. Ini latihan William Beck dan McKenzie ini kayaknya sepertinya nanti ada di Skillab kayaknya. Nanti mungkin lebih banyak di sana kali ya. Ini lumbar stabilization program, strengthen abdominal, back, muscle, ini terapi latihan lah, core muscle ya. Yoga, pilates juga penting. Kesannya sederhana tapi ini penting. Yoga dan pilates ini sebenarnya kalau kita melakukan. Nih gambaran dari William back flexion dan McKenzie. Kira-kira seperti ini nanti kalian baca. Nah, beberapa tindakan modalitas fisik yang bisa kita lakukan di kedokteran fisik dan rehabilitasi, yaitu traksi, tes, transfer vertikal transformation tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri dan dia meningkatkan ambang batas nyeri si pasien tersebut. Bisa kita lakukan massage untuk mengurangi spasme dan mobilisasi dari otot-ototnya. Saya gunakan laser di agar ini. Maksudnya adalah terapi panas ya, sama banyak jenisnya ada infrared, tropospheriatermi, microfibrotermi. Kemudian SVT atau extracorporeal therapy. SVT itu yang paling bawah ini, itu SVT laser di atasnya, traksi di atasnya lagi, TENS itu yang sebelah kanan, ya, di atas nomor satu, sebelah kanan itu TENS. Nah di ini salah satu contohnya seperti yang gambar yang ada pasien tersebut. Itu salah satu contoh alat-alat bioterapi yang kita gunakan sehari-hari pada praktek ya. Ortosis pada lumbar secara umum itu terbagi menjadi LSO offset, LSO base, ada LSO. Gunanya apa? Gunanya tergantung. Ini enggak sesuai, kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau kita mencegah untuk fleksibel lebih, kita pakai yang A, kita cegah untuk derotasi atau penyerangan ini kiri terlalu lebih, kita pakai yang B. Kalau kita mencegah semuanya, bisa kita pakai brace, back offset lagi. Ini jenisnya jiwet untuk melakukan ekstensi. Jadi dengan pakai jiwet ini pasien tidak bisa ya fleksi lumbar. Gambar berikutnya adalah LSO. Kapan kita pakai LSO? Kapan kita pakai LSO? LSO itu lumbus sakral, ortosis, dan LSO itu lumbar sakral, ortosis. Jadi kita lihat saja nanti
ketika hasil, kalau ada hasil ronsen kan, masalahnya ada di L1 atau L2. L1 L2 kita pakai TLSO. Kenapa? Jadi prinsipnya pemakaian ortosis ini dia harus 1 sampai 2 level stabilisasi di atas sendi yang bermasalah. Jadi kalau temannya di L4 pakainya satu bola level iya, kalau harus berubah kembali kembali dalam 3 bulan kronik sulit untuk membaik. Di lapangan kita nggak cerita textbook ya, kita cerita di lapangan secara saya praktek kebanyakan yang ada yang kronik, yang akut ini persentasenya sangat kecil karena pasien-pasien yang sering datang ke praktek itu biasanya sudah 55 ke 70-an ke atas, biasanya masalahnya sudah belum lagi kronik. Kalau yang akut ini biasanya usia juga ya 20, 30, 40. Oke, ada yang bertanya, diskusi aja. Kalau ada yang diskusi boleh. Karena saya ini kan materi ini sebenarnya ini ya dari baca lebih saya lebih mau bagaimana cara berpikir kalian, lebih ke berpikir kalian. Kalau materi dari baca terus ada yang bertanya atau kesulitan. Ada. Ya, nanti kalau ada sampaikan itu ke konting ya. Ya, boleh di WA ke konting, boleh susun pertanyaan dikirim via email, boleh silakan. Betul kan kadang aman ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, siang. Terima kasih, Dok. Sama. Oke.